Dracula, kisah nyata pembantaian umat Islam. Benarkah Dracula itu ada? Dracula yang kita kenal lewat film-film selalu digambarkan sebagai pria ganteng yang dikelilingi wanita cantik dan doyan menghisap darah. Ia juga sangat kuat dan bisa bertransformasi menjadi kelelawar untuk berburu mangsa di malam gelap. Air suci, peluru perak dan bawang putih dan matahari adalah hal yang paling dibencinya. Selama ini, Dracula dianggap hanya sebagai cerita karangan saja yang didramatisir dengan kepentingan komersil. Namun, fakta sebenarnya sosok Dracula ini sebenarnya memang ada. Bagaimana kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Umat Islam berperang dengan Dracula pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Kisah Dracula membantai umat Islam kini sudah difilmkan dengan judul Dracula Untold. Film yang mengkisahkan tentang Vlad Tepes diperankan Luke Evans, seorang kesatria yang sangat hebat namun dia harus menghadapi seorang sultan jahat yang mengancam seluruh orang di desanya. Film berkategori Dark Fantasy Action Horror ini mengisahkan Vlad ketiga, ia sosok Dracula yang sedang berkuasa di Transilvania. Kedatangan utusan dari Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Hamzah Bey untuk mengambil 1000 laki-laki untuk dijadikan pasukan khusus bagi Sultan Mehmed II yang menggambarkan sosok Sultan Muhammad Al-Fatih. Film ini sebenarnya cara Barat ingin memutarbalikan sejarah dengan cara menggambarkan sosok Sultan Al-Fatih yang agung dengan sosok Sultan Al-Fatih yang bengis dan kejam. Untuk menjawab pertanyaan ini sekali lagi, benarkah Dracula itu ada? Simak kisah berikut secara utuh dalam video ini. Sahabat Risalah Nabi, Dracula selama ini hanya dikenal sebagai tokoh fiksi berwujud setan yang haus darah. Padahal, ia adalah panglima perang salib yang membantai lebih dari 300.000 umat Islam. Nama aslinya Vlad Tepes. Dia lahir sekitar bulan Desember 1431 Masehi di Benteng Sighisoara, Transilvania, Rumania. Ayahnya bernama Basarab atau Vlad kedua, yang terkenal dengan sebutan Vlad Dracul karena keanggotaannya dalam Orde Naga. Dalam bahasa Rumania, Dracula berarti naga, sedangkan akhiran ulea artinya anak dari. Dari gabungan kedua kata itu, Vlad Tepes dipanggil dengan nama Vlad Dracula, dalam bahasa Inggris dibaca Dracula, yang berarti anak dari sang naga. Ayah Dracula adalah seorang panglima militer yang lebih sering berada di medan perang ketimbang di rumah. Praktis Dracula hanya mengenal sosok sang ibu, Sinejna, seorang bangsawan dari kerajaan Moldavia. Sang ibu memang memberikan kasih sayang dan pendidikan bagi Dracula. Namun itu tidak cukup untuk menghadapi situasi mencekam di Wallachia yang sekarang bagian dari Rumania. Pembantaian sudah menjadi tontonan harian. Seorang raja yang semalam masih berkuasa, di pagi hari kepalanya sudah diarak keliling kota oleh para pemberontak. Pada usia 11 tahun, Dracula bersama adiknya, Radu, dikirim ke Turki. Hal ini dilakukan sang ayah sebagai jaminan kesetiaannya kepada kerajaan Turki Utsmani yang telah membantunya merebut tahta Wallachia dari tangan Janos Hunyadi. Selama di Turki, kakak beradik ini memeluk agama Islam, bahkan mereka juga sekolah di madrasah untuk belajar ilmu agama. Tak seperti adiknya yang tekun belajar, Dracula justru sering mencuri waktu untuk melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun. Begitu senangnya dia melihat kepala-kepala tanpa badan dipancang di ujung tombak sampai-sampai sehari saja tidak ada hukuman mati. Dia segera menangkap burung atau tikus, kemudian menyiksanya dengan tombak kecil sampai mati. Dengan status muslimnya, Dracula mempunyai kesempatan belajar kemiliteran pada para prajurit Turki yang terkenal andal dalam berperang.
Dalam waktu singkat dia bisa menguasai seni berperang Turki, bahkan melebihi prajurit Turki lainnya. Hal ini menarik perhatian Sultan Muhammad II. Di Eropa disebut dengan Sultan Mehmed II. Hingga pada tahun 1448 Masehi, menyusul kematian ayah dan kakaknya, Mirza, yang dibunuh dalam kudeta yang diorganisir Janos Hunyadi. Kerajaan Turki mengirim Dracula untuk merebut Wallachia dari tangan salib kerajaan Hongaria. Saat itu Dracula berusia 17 tahun. Dengan bantuan Turki, Dracula dapat merebut tahta Wallachia. Setelah itu, sebagian besar pasukan kembali ke Turki dengan menyisakan sebagian kecil di Wallachia. Tanpa pernah diduga, Dracula murtad dan berkhianat. Dia menyatakan memisahkan diri dari Turki. Para prajurit Turki yang tersisa di Wallachia ditangkapi. Setelah beberapa hari disekap di ruang bawah tanah, mereka diarak telanjang bulat menuju tempat eksekusi di pinggir kota. Di tempat ini seluruh sisa prajurit Turki dieksekusi dengan cara disula, yakni dengan ditusuk duburnya menggunakan balok runcing sebesar lengan, kemudian dipancangkan di tengah lapangan. 2 bulan kemudian Janos Hunyadi berhasil merebut tahta Wallachia dari tangan Dracula. Namun, pada tahun 1456 hingga 1462, Dracula kembali berkuasa di Wallachia. Masa pemerintahannya kali ini adalah masa-masa teror yang sangat mengerikan. Yang menjadi korban aksi sadisnya bukan hanya umat Islam yang tinggal di Wallachia, tapi juga tuan tanah dan rakyat Wallachia yang beragama Katolik. Di hari Paskah tahun 1459, Dracula mengumpulkan para bangsawan dan tuan tanah beserta keluarganya di sebuah gereja dalam sebuah jamuan makan. Setelah semuanya selesai makan, dia memerintahkan semua orang yang ada di tempat itu ditangkap. Para bangsawan yang terlibat pembunuhan ayah dan kakaknya dibunuh dengan cara disula. Sedang lainnya dijadikan budak pembangunan benteng untuk kepentingan darurat di kota Ponari di tepi sungai Agres. Sejarawan Yunani, Chalcondyles, memperkirakan jumlah semua tahanan mencapai 300 kepala keluarga terdiri dari laki-laki dan perempuan, orang tua, bahkan anak-anak. Aksi Dracula terhadap umat Islam di Wallachia jauh lebih sadis lagi. Selama masa kekuasaannya, tak kurang dari 300.000 umat Islam dibantainya. Peristiwa sadis ini diawali dari pembantaian para prajurit Turki setelah Dracula mengumumkan perlawanannya terhadap negara itu. Kemudian, pada tahun 1456, Dracula membakar hidup-hidup 400 pemuda Turki yang sedang menimba ilmu pengetahuan di Wallachia. Mereka ditangkapi, ditelanjangi, diarak keliling kota, lalu dimasukkan ke dalam sebuah aula. Aula tersebut dibakar dengan ratusan pemuda Turki di dalamnya. Aksi brutal lainnya adalah pembakaran para petani dan fakir miskin Muslim Wallachia pada acara penobatan kekuasaannya. Para petani dan fakir miskin ini dikumpulkan dalam jamuan makan malam di salah satu ruangan istana. Tanpa sadar mereka dikunci dari luar, kemudian ruangan itu dibakar. Dendam Dracula terhadap Turki dan Islam semakin menjadi. Untuk menyambut hari peringatan St. Bartholome 1459, dia memerintahkan pasukannya untuk menangkapi para pedagang Turki yang ada di Wallachia. Dalam waktu sebulan terkumpullah 30.000 pedagang Turki beserta keluarganya. Para pedagang yang ditawan ditelanjangi lalu digiring menuju lapangan penyulaan. Lalu mereka disula satu persatu. Dracula juga menyebar virus penyakit mematikan ke wilayah-wilayah yang didiami kaum muslimin. Dia juga memerintahkan pasukannya meracuni sungai Danube untuk membunuh pasukan Turki yang membangun kubu pertahanan di selatan sungai tersebut. Hutan mayat yang tersula.
Pada 1462 Masehi, Sultan Turki Muhammad II mengirim 60.000 pasukan untuk menangkap Dracula hidup atau mati. Pemimpin pasukan adalah Radu, adik kandung Dracula. Mengetahui rencana serangan ini, Dracula menyiapkan aksi terkejamnya untuk menyambut pasukan Turki. Sepekan sebelum penyerangan, dia memerintahkan pasukannya untuk memburu seluruh umat Islam yang tersisa di wilayahnya. Terkumpullah 20.000 umat Islam yang terdiri dari pasukan Turki yang tertawan, para petani, dan rakyat lainnya. Selama 4 hari mereka digiring dengan telanjang bulat dari Tirgoviste menuju tepi sungai Danube. 2 hari sebelum pertempuran, para tawanan disulah secara massal di sebuah tanah lapang. Mayat-mayat tersulah tersebut kemudian diseret menuju tepi sungai lalu dipancang di kiri dan kanan jalan yang membentang sejauh 10 km untuk menyambut pasukan Turki. Pemandangan mengerikan ini hampir membuat pasukan Turki turun mental. Namun, semangat mereka kembali bangkit saat melihat sang sultan begitu berani menerjang musuh. Mereka terus merangsek maju, mendesak pasukan Dracula melewati Tirgoviste hingga ke benteng Ponari. Pasukan Turki yang dipimpin Radu berhasil mengepung benteng Ponari. Merasa terdesak, istri Dracula memilih bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng. Sedang Dracula melarikan diri ke Hongaria melalui lorong rahasia. Hingga tahun 1475 Masehi, Wallachia dikuasai oleh kerajaan Turki sebelum akhirnya direbut kembali oleh Dracula yang disokong pasukan salib dari Transilvania dan Moldavia. Dracula tewas dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan Sultan Muhammad II di tepi Danau Snagov pada Desember 1476. Kepala Dracula dipenggal, kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki. Sedang badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan. Namun, pemerintah Rumania menganggapnya sebagai pahlawan nasional karena kematiannya dalam perang melawan Islam. Selain melalui cerita turun-temurun rakyat Rumania, bukti-bukti sejarah terkait riwayat kelam Dracula juga tercatat dengan baik di sejumlah pamflet yang beredar di Jerman dan Rusia. Kisah asli ternyata lebih sadis dari sebuah film Hollywood, yang mana dalam versi asli lebih dari 300.000 umat Islam. Setelah ditelanjangi lalu dibantai dengan cara ditusuk duburnya hingga tembus ke mulut dengan menggunakan balok runcing. Adapun versi Hollywood dengan judul Dracula Untold. Film tersebut lebih ke arah fiksi belaka yang menampilkan sosok Dracula sebagai monster yang haus darah. Tak lebihnya seperti cerita komik yang menceritakan dongeng-dongeng sebelum tidur. Film Dracula Untold juga mengisahkan tentang kematian Sultan Muhammad II yang digigit oleh Dracula. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan. Semoga kisah berikut dapat menambah wawasan kita dalam mengetahui sejarah peradaban Islam masa lalu. Share video ini ke seluruh sosial media agar lebih banyak lagi yang mendapat pencerahan tentang sejarah Islam.